Hujan sore itu turun deras di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Jalanan tanah berubah becek, atap rumah seng berdenting, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kayu bakar dari dapur-dapur sederhana. Di salah satu rumah kayu sederhana, seorang wanita muda bernama Maya duduk termenung di ambang pintu. Maya baru berusia 24 tahun. Ia menikah dengan Rifki, pria desa yang rajin bekerja serabutan. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Namun, semakin hari, kebutuhan semakin banyak. Beras yang makin mahal, hutang di warung, dan impian membangun rumah kecil yang layak selalu jadi beban pikiran. Maya memandang wajah suaminya yang sedang memperbaiki sepeda tuanya di halaman. Keringat menetes di pelipis Rifki, meski hari sedang dingin. "Rif, sampai kapan kita begini?" tanya Maya lirih. Rifki berhenti, menatap istrinya dengan senyum sabar. "Sampai Allah kasih jalan, Maya. Kita harus sabar." Tapi di hati Maya, sabar saja tak cukup. Ia ingin hidup yang lebih baik. Peluang dari tanah asing. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Ia bercerita tentang gaji besar, rumah majikan yang megah, dan kehidupan yang jauh lebih baik. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam itu, ia memberanikan diri bicara dengan Rifki. "Rif, aku mau daftar jadi TKW ke Arab," katanya pelan. Rifki terkejut. "Apa? Kau serius? Kau mau pergi jauh? Tinggalin aku?" "Bukan meninggalkan," Maya menggenggam tangannya erat. "Aku pergi supaya kita punya masa depan. Aku janji, semua demi kita." Rifki terdiam. Dalam hatinya, ia takut. Bagaimana hidup tanpa Maya? Bagaimana kalau istrinya kenapa-kenapa di negeri orang? Tapi ia juga tahu, ia tak bisa melarang. Malam itu, mereka berdua menangis bersama. Di bawah suara hujan, mereka berjanji, sejauh apapun jarak, cinta kita akan tetap sama. Kepergian. Hari keberangkatan tiba. Terminal bus penuh dengan keluarga yang melepas sanak saudara. Maya membawa tas sederhana. Rifki menggenggam tangannya erat, seakan takut kehilangan. "Jangan lupa aku, Maya," bisiknya. "Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk kita," jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. Bus berangkat, meninggalkan Rifki yang berdiri di tepi jalan. Hujan kembali turun. Rifki menatap langit, berdoa dalam hati agar istrinya kembali dengan selamat. Perjuangan di negeri orang. Riyadh, Arab Saudi. Dunia yang asing, bahasa yang berbeda, dan rumah majikan yang megah membuat Maya merasa kecil. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, memasak, membersihkan, mengurus anak-anak. Hari-harinya panjang, kadang dimarahi, kadang dipuji. Namun, setiap kali ia lelah, ia memegang kalung kecil pemberian Rifki. "Ini semua demi dia. Demi rumah kita nanti," gumamnya. Maya sering menulis surat. "Rif, aku rindu. Aku bekerja keras. Sabar ya, aku akan pulang membawa kebahagiaan." Tapi balasan dari Rifki jarang datang. Kalaupun ada, singkat dan dingin. Maya menenangkan diri, mungkin Rifki sibuk bekerja. Ia percaya, kesepian di kampung. Sementara itu, di kampung, Rifki menjalani hari-hari sepi. Tanpa Maya, rumah terasa hampa. Namun kesepian itu perlahan digantikan oleh kehadiran Rani, seorang janda muda tetangga mereka. Rani sering datang membawa makanan, membantu membersihkan rumah, bahkan menemaninya saat sakit. Awalnya Rifki menolak terlalu dekat. Ia merasa bersalah. Tapi malam-malam panjang tanpa Maya membuat hatinya rapuh. Rani semakin sering hadir, memberi perhatian yang hangat. "Rifki,
kau tak perlu sendirian terus. Aku tahu kau rindu Maya, tapi kau juga butuh ditemani, kata Rani suatu malam. Rifki hanya menunduk. Ada suara kecil dalam hatinya yang berkata, bukankah aku masih punya istri? Tapi ada juga bisikan lain, berapa lama aku harus menunggu? Runtuhnya janji. Waktu berjalan. 2 tahun sudah Maya di Arab Saudi. Ia menabung, ia menahan rindu, ia terus percaya bahwa Rifki menunggunya. Namun di kampung, Rifki justru semakin dekat dengan Rani. Puncaknya, di bawah desakan keluarga dan bisikan tetangga, Rifki menikah lagi dengan Rani. Pernikahan sederhana diadakan di rumah orang tua Rifki. Tidak meriah, tidak mewah, hanya doa dan ikrar. Saat mengucap akad, Rifki merasa dadanya sesak. Ia tahu, di suatu tempat jauh, Maya masih setia memikirkan dirinya. Tapi mulutnya tetap melafalkan ijab kabul. Dengan ini, sah menjadi suami Rani, suara penghulu menggema. Semua orang tersenyum, hanya hati Rifki yang hampa. Di Riyadh, malam itu, Maya duduk di balkon kecil kamar pembantunya. Angin gurun bertiup, membawa aroma asing. Ia menatap langit yang sama dengan kampung halamannya. Aku rindu pulang, Rif. Aku rindu kamu, bisiknya sambil menahan air mata. Ia tidak tahu bahwa di kampung, Rifki kini sudah punya istri baru. Ia pulang dengan harapan, tapi yang menantinya adalah kenyataan pahit. A few moments later. Kepulangan yang dinanti. 3 tahun sudah Maya berada di Riyadh. Ia pulang dengan hati berdebar, membawa koper penuh hadiah kecil, kain untuk ibunya, mainan untuk keponakan, dan sebuah set pakaian bagus untuk Rifki. Namun, yang terpenting, ia membawa tabungan yang cukup untuk membangun rumah impian mereka. Di pesawat, Maya menatap jendela. Aku pulang, Rif. Kita akan hidup bahagia. Tak ada lagi kesusahan, bisiknya. Ia membayangkan Rifki menyambutnya di bandara, tersenyum, lalu memeluknya. Ia membayangkan mereka berjalan pulang bersama, membicarakan rumah baru, mungkin anak-anak di masa depan. Semua terasa begitu nyata, sampai kaki Maya benar-benar menjejak tanah kelahiran. Suasana kampung yang berbeda. Ketika Maya tiba di kampung, ia merasa ada yang janggal. Beberapa tetangga menatapnya dengan senyum kaku. Ada yang berbisik-bisik di belakang. Maya tidak terlalu peduli. Ia hanya ingin cepat sampai ke rumah. Namun, begitu sampai, rumah itu berbeda. Bukan lagi hanya miliknya dan Rifki. Ada perabot tambahan, ada sentuhan baru yang tidak ia kenal. Di dapur, ia melihat panci yang bukan miliknya. Dan di ruang tamu, ada sandal perempuan lain. Maya menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Rif, panggilnya lirih. Dari dalam, Rifki keluar. Wajahnya kaku, seolah tidak siap melihat Maya berdiri di depan pintu. Maya, suaranya tercekat. Air mata Maya langsung mengalir. Aku pulang, Rif, aku pulang. Ia meletakkan koper, lalu mencoba memeluk suaminya. Tapi Rifki hanya diam, tangannya kaku. Kenapa, Rif? Apa yang terjadi? Maya bergetar. Dan saat itulah, seorang wanita keluar dari dapur, membawa gelas air. Maya terpaku. Wanita itu masih muda, mengenakan daster sederhana, tapi jelas bukan tamu. Ia terlihat terlalu nyaman di rumah itu. Ini, siapa, Rif? Suara Maya pecah. Rifki menunduk. Maya, maafkan aku. Ini Rani, istriku. Hati yang robek. Dunia Maya runtuh seketika. Ia merasa kakinya kehilangan pijakan. Nafasnya sesak, tubuhnya gemetar. Istrimu, Rif. Aku ini siapa? Aku meninggalkan segalanya,
aku bekerja keras, aku menahan rindu bertahun-tahun untuk kembali dan mendapati kau sudah menikah lagi. Rifki berusaha mendekat, tapi Maya mundur. Jangan sentuh aku, teriaknya. Rani menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Mbak Maya, aku tidak bermaksud merebut. Aku hanya diam. Maya menatap tajam. Kau tahu aku masih hidup, masih menjadi istrinya, tapi kau berani masuk ke rumah ini. Tangis Maya pecah. Rifki hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap istrinya. Perdebatan yang menyayat. Malam itu, rumah kecil itu dipenuhi suara tangis dan teriakan. Maya duduk di ruang tamu, Rifki mencoba menjelaskan. Maya, aku kesepian. Aku butuh teman. Kau terlalu lama pergi. Aku lemah. Maya menatapnya dengan mata merah. Lemah. Aku di negeri asing, sendirian, bekerja dari pagi sampai malam, dimarahi, diperlakukan semena-mena, tapi aku kuat, Rif. Demi kau, demi kita. Suara Maya bergetar. Dan kau hanya menunggu, lalu memilih jalan mudah, menikah lagi. Rifki tak bisa menjawab. Kata-kata Maya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Benturan dua perempuan. Keesokan paginya, Maya duduk di halaman, wajahnya pucat. Rani mendekat dengan segan. Mbak Maya, aku tahu aku salah. Tapi aku juga manusia. Aku sendiri, aku kesepian. Rifki butuh seseorang, dan aku ada di sini, suaranya lirih. Maya menoleh, matanya tajam. Kau tahu apa artinya menunggu, Rani. Kau tahu sakitnya menahan rindu. Kau tahu betapa aku menangis setiap malam, hanya demi pulang dan mendapati diriku tergantikan. Rani terdiam, air matanya jatuh. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Mbak. Tapi semua sudah terjadi. Pilihan yang sulit, hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Maya tinggal di rumah itu, tapi hatinya hancur. Rifki terjebak di antara dua perempuan. Satu adalah cinta pertamanya, yang berkorban demi masa depan, yang lain adalah pendampingnya di masa sepi. Suatu malam, Maya duduk sendirian, menatap tabungan yang ia bawa. Uang yang seharusnya menjadi rumah impian mereka kini terasa tak berarti. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Apa artinya semua ini? Aku punya uang, tapi kehilangan cinta. Aku punya kepulangan, tapi tak punya rumah lagi. Akhir yang pahit. Pada akhirnya, Maya membuat keputusan. Pagi itu, ia memanggil Rifki dan Rani. Aku tidak bisa tinggal di sini. Rumah ini bukan lagi rumahku. Aku akan membangun rumah sendiri dengan uangku. Aku akan hidup sendiri. Rifki berusaha menahannya. Maya, jangan. Aku masih mencintaimu. Maya tersenyum pahit. Cinta. Cinta macam apa yang kau sebut? Cinta yang bisa tergantikan. Tidak, Rif. Aku tidak membencimu, tapi aku tak bisa lagi bersamamu. Ia mengambil kopernya. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah itu. Langit mendung, hujan turun deras. Maya berjalan tanpa payung, membiarkan dirinya basah kuyup. Setiap tetes hujan seperti menutupi tangisnya. Dalam hatinya, ia tahu ia telah kehilangan rumah, kehilangan suami, tapi tidak kehilangan dirinya. Ia masih punya harapan, masih bisa membangun hidup baru. Di balik air mata, lahir tekad, aku akan berdiri sendiri. Aku akan kuat, karena aku berharga, meski tak ada yang setia menungguku. Maya kini memulai hidup baru, membawa luka yang mendalam tapi juga kekuatan yang lebih besar. Rifki tetap bersama Rani, tapi bayangan Maya akan selalu menghantuinya. Di setiap hujan yang turun, Maya belajar satu hal, kadang, pulang bukan berarti kembali. Kadang,
Pulang justru berarti melepaskan.